Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabiun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya David Hanafi dengan NPM 2313-0330-01 dari kelas C dari program studi S1 Pendidikan Sejarah, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan mengenai 9 aspek kecerdasan menurut Howard Gardner untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu yang terdiri dari 2 dosen pengampu. Yang pertama ada Profesor Dr. Syarifuddin Dahlan, MPD, dan yang kedua ada Ibu Nur Indah Lestari, SPD, MPD. Di sini saya secara pribadi akan memaparkan dan mengupas satu persatu mengenai dan untuk mengenal kecerdasan menurut Howard Gardner melalui peta konsep yang sudah saya susun dan saya cari berdasarkan sumber-sumber di website atau internet. Langsung saja, 9 kecerdasan menurut Howard Gardner berdasarkan sumber yang telah saya telusuri. Di sini ada pengertiannya, the types of intelligence. Jadi, kecerdasan atau aspek itu adanya tipe-tipe atau beberapa aspek. Yang pertama, dalam bahasa Inggrisnya yaitu ada spatial yang meliputi visualizing in the world in 3D. Yang kedua, naturalis yang meliputi understanding, living things and reading nature. Yang ketiga, musikal yang meliputi discerning sounds, their pitch, tone, rhythm, and timbre. Yang keempat ada logical mathematical yang meliputi quantifying things, making hypothesis, and proving them. Yang kelima ada existential yang meliputi tackling the question of why we live and why we die. Yang keenam ada interpersonal yang meliputi sensing people's feelings and motives. Yang ketujuh ada bodily kinesthetic yang meliputi coordinating your mind with your body. Yang kedelapan ada linguistik yang meliputi pemahaman mengenai finding the right words to express what you mean. Yang kesembilan atau yang terakhir ada intrapersonal understanding yourself, what you feel and what you want. Langsung saja kita ke dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum kita secara jelas atau secara tuntas mengupas mengenai 9 aspek kecerdasan menurut Howard Gardner yang telah dijelaskan dalam penelitiannya. Kita pertama membahas apa itu kecerdasan. Secara pribadi, menurut saya, kecerdasan ini sangat perlu kita pahami, atau intelijensi ini perlu kita pahami secara mendalam. Apakah itu salah satunya bahwa itu aspek itu ada di dalam diri kita. Langsung saja, apa itu kecerdasan? Menurut David Wetzler, intelijensi atau kecerdasan ini adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Jadi David ini memahami bahwa intelijensi ini kemampuan mental dalam diri seorang yang melibatkan untuk dapat berpikir dari proses-proses secara rasional dan tahap demi tahap tentu dan pastinya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama ada kecerdasan linguistik yang dimaparkan oleh Howard Gardner. Kecerdasan linguistik atau word smart adalah suatu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif atau efisien. Dalam 2 kegiatan tersebut, ada pun meliputi seperti membaca dan menulis. Terdapat cakupan yang luas kemampuan linguistik dikarenakan termasuk di dalamnya ada mengeja, kosakata, dan juga tata bahasa. Selain itu pun, kecerdasan linguistik juga berkaitan dengan kemampuan berbicara seseorang atau public speaking, berbicara di depan umum. Contohnya, cerpenis sekaligus novelis Asma Nadia, Sultan Takdir Ali Syahbana, Mara Rusli, Habibur Rahman, El Shirazi, penyair sofistik Jalaluddin Rumi, MH Ainun Najib, Taufik Ismail, dan ada juga orator mantan Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Jadi, dalam hal ini, kecerdasan linguistik nampak pada orator, pelawak, selebriti radio atau politisi yang sering menggunakan kata-kata untuk memanipulasi dan mempengaruhi. Keruntutan atau rangkaiannya dapat dipahami bahwa komponen inti dari kecerdasan linguistik adalah kepekaan terhadap bunyi, struktur
mengatur makna fungsi kata dan kalimat, serta bahasa. Langsung saja kedua, ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika menurut Ortgerdners pada dasarnya melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis atau masuk akal, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika, dan menyelidiki sesuatu secara alamiah. Komponen inti dari kecerdasan matematika logis ini adalah kepekaan pada pola-pola logis atau numeris dan kapasitas rencananya, serta kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang secara step by step. Orang-orang yang dipandang dari kecerdasan matematika logis ini yang tinggi antara lain ada Einstein, ahli fisika, John Dewey, ahli pendidikan, Stephen Hawking, ahli dalam fisika, dan Habibie, ahli pesawat terbang dan mantan presiden Indonesia. Yang ketiga, kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan gerak tubuh dapat dibagi menjadi dua pembahasannya. Yang pertama ada teori dan juga capacity. Teori atau kapasitas akan saya paparkan secara satu persatu. Yang pertama kita awali dari teori. Menurut Gardner pada tahun 2003 mengemukakan sebuah ilustrasi. Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa orang yang memiliki kecerdasan kinestetik badani mampu memahami sesuatu yang berkaitan dengan gerakan badan atau gerakan tubuh sebelum dia memperoleh latihan secara formal, atau bisa memahami dan melakukan gerakan dengan tepat hanya dengan latihan yang relatif singkat ataupun sebentar. Itu yang teori. Kita beranjak atau beralih ke capacity atau kapasitas. Anak dengan kecerdasan gerak tubuh juga memperlihatkan keterampilan dalam bidang kerajinan tangan dalam kapasitas yang dia miliki, pandai melakukan gerakan, kebiasaan-kebiasaan yang dia lihat baik itu dalam lingkungan ataupun dalam keluarganya. Jadi ada yang dimaksud dalam kecerdasan gerak tubuh ini, dalam kapasitas khususnya ada internal dan eksternal. Setelah kebiasaan tadi ada juga memahami dari perilaku orang lain. Itulah pemaparan atau kecerdasan dari gerak tubuh. Beranjak pun ke kecerdasan musikal. Anak dengan kecerdasan musikal mudah mengenali dan mengingat nada-nada. Dan kata konsep yang akan saya jelaskan di nomor 3 ini, kecerdasan musikal dari anak dengan kecerdasan musikal tadi, ia juga dapat mentransformasi kata-kata atau bahasa menjadi lagu dan menciptakan berbagai permainan musik. Dapat kita lihat oleh contoh, seseorang memperhatikan ibunya dan ibunya menyemangati anaknya, dan dengan senang hati anak pun bersemangat pastinya dengan memainkan permainan musik, dan ini akan membawa kebiasaan hingga dia dewasa nanti dan akan lebih ahli dalam bidang musikal atau musik. Kecerdasan musikal dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir atau mencetak musik, untuk mampu menyimak pola-pola, mengenalinya, dan mungkin mengubah komposisi atau memanipulasinya. Dengan pemahaman teori Gardner ini, maka kecerdasan itu tidak hanya dipengaruhi oleh sesuatu yang dibawa sejak lahir, namun kecerdasan ini pun dapat diasah. Dapat diasah itu banyak sekali caranya, baik itu dia melalui belajar dan pembelajaran ataupun kursus dan hal lain semacamnya. Selanjutnya ada kecerdasan visual spasial. Dapat kita lihat pada gambar. Contoh gambar yang telah saya dapatkan dari sumber. Kecerdasan spasial ini kita dapat memahami bagaimana kita memahami gambar-gambar atau sebuah bentuk. Kecerdasan spasial menurut Gardner sebagaimana dikutip oleh Agus Effendi pada tahun 2005 halaman 145 adalah kemampuan untuk memberikan gambar-gambar dan imaji-imaji, serta kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial, termasuk di dalam kemampuan menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis, berpikir 3 dimensi, serta menciptakan ulang dunia visual. Ada pun contohnya seperti arsitek, pelukis, dan juga fotografer. Beralih dan beranjak ke kecerdasan interpersonal. Dalam konsep ini dan aspek ini, kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka atau peduli terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, maupun temperamen yang dimiliki oleh orang lain. Melalui kepekaan akan ekspresi wajah, suara, serta isyarat orang lain, selain kemampuan memahami dan memperkirakan perasaan, temperamen, suasana hati, maksud, dan keinginan orang lain.
Kecerdasan interpersonal ini menurut Mike Lewin dan kawan-kawan pada tahun 2008 pada halaman 197 juga menyangkut kemampuan untuk memberikan tanggapan secara layak atau pantas terhadap kondisi orang lain. Selanjutnya beralih ke kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal menurut Paul Suparno pada tahun 2008 di dalam halaman 41 adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif atau adaptasi terhadap lingkungan yang ditempatinya untuk berdasarkan pengenalan diri itu. Orang yang memiliki kecerdasan ini dan orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi ini dalam bidang ini pun adalah orang yang mampu menjadi dirinya sendiri yang sejati tanpa harus FOMO bahasa zaman sekarang atau ikut-ikutan dengan yang lagi tren atau yang melampaui pada diri atau batas kemampuannya. Selanjutnya kecerdasan naturalis. Jadi pada kecerdasan naturalis ini kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora, tumbuhan dan fauna atau hewan dengan baik dapat membuat distingsi konsekuensial lain dalam alam natural. Kemampuan untuk memahami dan menikmati alam serta menggunakan kemampuan tersebut secara produktif. Nah, produktif dalam apa nih? Maksudnya, produktif dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan alam yang lainnya. Individu yang memiliki kecerdasan ini atau individu yang memiliki kecerdasan naturalis yang berkaitan dengan alam tadi memiliki atau mempunyai kemampuan untuk mengenal sifat serta tingkah laku binatang, mencintai lingkungan, dan tidak suka merusak lingkungan hidup, baik itu yang ada di sekitarnya maupun yang ada di sekitar tempat lain yang dia datangi atau ditempati, yang bersifatnya tidak sementara yang saya maksud. Dan ada poin terakhir atau yang ke-9 ini ada kecerdasan eksistensial menurut Howard Gardner dan peta konsep yang sudah saya jelaskan atau saya paparkan secara singkat dengan bahasa Inggris tadi. Jadi kecerdasan eksistensial ini apa sih sebenarnya? Dapat kita lihat dulu pada gambar ya. Menurut sumber yang telah saya dapat, ada seorang guru yang mengacung tangannya. Artinya dia mengisyaratkan siapakah yang ingin bertanya dalam lingkup belajar dan pengejaran tadi. Langsung saja ya. Kecerdasan eksistensial adalah sebagai tolak ukur tambahan dari teori Gardner ini. Anak dengan kecerdasan ini suka penasaran, seperti apa sih yang belum saya ketahui dan saya harus mengetahui itu. Jadi maksud penasaran itu dalam konsep ini seperti itu. Kemudian mempertanyakan, yang berkaitan tadi ya dengan gambar ini, mempertanyakan eksistensi manusia seperti asal-usul manusia. Jadi seperti asal-usul manusia ini, bagaimana manusia berevolusi tahap demi tahap sehingga kita dapat sampai di titik atau di pusat hingga sekarang ini. Selain mempertanyakan asal-usul manusia, akan juga anak ini akan menanyai atau penasaran mengenai peranan manusia di dunia atau global sampai dengan peristiwa yang telah terjadi setelah kematian. Dapat dibilang atau boleh dibilang kecerdasan eksistensial ini lebih mengarah ke filsafat yang lebih dalam dan masuk juga ke dalam kecerdasan spiritual seseorang. Banyak sekali contoh-contoh kecerdasan eksistensial di sekitar kita yang kita sadari maupun tidak sadari, tergantung kita apakah kita masuk ke dalamnya atau tidak. Ini merupakan kecerdasan eksistensial dan kecerdasan menurut Howard Gardner yang terakhir. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Pertanyaan dari hasil pembahasan peta konsep yang telah saya jelaskan secara pribadi tadi. Saya menimbulkan satu yang dapat meningkatkan kesepahaman antara saya dan rekan-rekan mahasiswa. Apakah individu dapat memiliki kecerdasan lebih dari satu? Pertanyaan ini sangat kompleks, namun dalam menjawabnya sangat sulit. Dan menurut saya, iya, dikarenakan individu di sini dapat memiliki berbagai jenis kecerdasan atau intelijensi. Dari kecerdasan ganda atau kecerdasan banyak menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada satu bentuk saja atau tipe satu saja ya. Jadi, teori ini mengakui bahwa individu dapat memiliki kombinasi yang berbeda dari kecerdasan ini. Sebagaimana ada contoh, seseorang mungkin memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi, sementara itu kecerdasan logis matematisnya lebih rendah, atau malah sebaliknya. Keberagaman dan jenis kecerdasan ini dapat membantu kita untuk memahami bahwa setiap individu mempunyai, dan juga mengetahui secara dalam kekuatan dan potensi uniknya sendiri.
tanpa harus ikut-ikut orang. Jika orang mempunyai kecerdasan intrapersonal, jika kita tidak mempunyai kecerdasan tersebut, kita tidak bisa memaksakan, karena kita memiliki itu tadi yang saya terangkan, kekuatan dan potensi uniknya sendiri atau masing-masing. Nah, sudahlah, kita sampai di penghujung pemaparan mengenai data konsep yang menurut saya itu perlu dipahami. 9 aspek kecerdasan menurut tokoh Howard Gardner. Jadi di sini langsung saja, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Syarifudin Dahlan, MPD, dan Ibu Nur Indah Lestari, SPD, MPD. Mohon maaf juga kepada dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa jika dalam pemaparan saya ada kata yang kurang berkenan. Dan mohon evaluasinya jika ada yang menyimpang dari pemahaman saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dan semuanya. Dan sini langsung saja saya tutup. Terima kasih. Saya David Hanafi dari kelas C. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.